cara Pak Prabowo untuk mengajak Tito ke luar negeri itu adalah cara terbaik untuk menghindari blunder atau menghindari masalah-masalah tambahan yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Jadi itu adalah peristiwa yang sangat penting sekali, dan yang kalau itu tidak terjadi mungkin keputusannya hari ini masih belum selesai. Selamat malam semuanya. 4 pulau milik Aceh yang sebelumnya dipindahkan ke Sumatera Utara hari ini diputuskan bahwa 4 pulau tersebut tetap atau dikembalikan kepada Aceh karena itu merupakan hak dan miliknya masyarakat Aceh. Tapi sebelum keputusan ini ada satu drama yang menurut saya ini sangat-sangat penting sekali, karena sehari sebelumnya ketika ada rapat koordinasi antara Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, dan Kemendagri gitu ya. Ketika mereka datang ke Jakarta dan kemudian mengadakan rapat untuk membahas terkait 4 pulau yang dipindahkan oleh Tito Karnavian ini, ketika rapat dilaksanakan, Tito Karnavian ternyata tidak bisa memimpin rapat. Ini adalah kejadian yang sangat-sangat luar biasa karena alasan ketidakhadiran Tito atau Tito absen dan tidak bisa memimpin rapat itu karena Tito Karnavian harus mendampingi presiden kunjungan ke luar negeri ke Singapura, negara tetangga yang kalau terbang paling sejam 2 jam, 1 jam setengah lah, 1 jam setengah atau 2 jam gitu. Jadi Tito Karnavian tidak bisa memimpin sengketa atau masalah ribut-ribut 4 pulau milik Aceh yang dipindahkan ke Sumut karena mendampingi presiden. Dan ini bagi saya mendadak dan janggal sekali. Karena ya kalau kunjungan kerjanya ke Eropa mungkin ya itu masuk akal. Ini ke Singapura ya, sejam 2 jam. Penerbangan cuma sebentar gitu. Dan keesokan harinya Tito langsung pulang ke Indonesia. Pak Prabowo kayaknya masih melanjutkan pekerjaannya gitu. Jadi ini adalah satu cerita yang mengagetkan dan tidak biasa karena kebijakan yang memindahkan 4 pulau milik Aceh ke Sumatera Utara ini kan ya Tito. Tapi ketika harus ada rapat antara Kemendagri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumut, Titonya nggak bisa hadir. Malah diajak ke Singapura. Ya tapi memang yang namanya perintah presiden itu kan ya namanya perintah nggak bisa ditolak gitu. Nggak mungkin juga Tito bilang, enggak Pak, saya besok ada rapat. Nggak bisa seperti itu gitu. Tapi ya, ini kemudian menimbulkan satu pertanyaan baru, apakah presiden memahami masalahnya atau jangan-jangan pura-pura nggak tahu gitu ya. Ya karena ini adalah isu atau masalah yang sangat sensitif dan bisa mengganggu stabilitas nasional. Jadi ketika presiden mengajak Tito untuk ikut kunjungan kerja ke Singapura, tidak menghadiri atau tidak bisa memimpin rapat terkait sengketa atau masalah 4 pulau milik Aceh ini, itu kemudian membuat beberapa orang menjadi berkomentar secara negatif dan curiga, jangan-jangan itu memang perintah Presiden Prabowo gitu ya, jangan-jangan memang Pak Prabowo sudah paham bahwa 4 pulau itu harus dipindahkan dari Aceh ke Sumatera Utara dan sebagainya. Dan ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang mencurigai dan meragukan Pak Prabowo ini pro dengan Aceh atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata memang itu bagian dari trik supaya masalah ini bisa lebih cepat diselesaikan. Ya, karena bagi saya secara politik ini ada penjelasannya gitu. Karena ketika Presiden Prabowo mengajak Tito Karnavian ke luar negeri itu adalah sebuah kunjungan kerja yang tidak biasa gitu. Ya karena presiden kunjungan kerja ke luar negeri didampingi sama Mendagri, itu kan nggak biasa, kayak nggak pas gitu. Kunjungan kerja presiden itu biasanya ya didampingi sama Menteri Luar Negeri, Mensesnek, Seskap gitu ya, biasanya seperti itu. Dari dulu seperti itu gitu. Jadi kalau didampingi sama Mendagri itu kayak ngapain Mendagri kok mendampingi ke luar negeri gitu kan? Itu kan bagian dari Menlu seharusnya. Kalaupun misalkan ada menteri yang diajak untuk ke luar negeri terkait isu-isu khusus misalkan, ya paling kalau ada acara soal Piala Dunia atau AFC misalkan terkait sepak bola dan sebagainya, ya maka yang diajak adalah Menpora gitu ya. Kalau lagi membahas soal
pertanian, yang diajak adalah Menteri Pertanian. Kalau mau ngebahas soal investasi, ya Menteri Investasi yang diajak gitu. Ya, tapi kalau mengajak Menteri Dalam Negeri ke luar negeri, di dalam kok keluar ini. Itu nggak biasa. Tapi ya itulah yang terjadi kemarin gitu. Mendagri mendampingi Pak Prabowo ke luar negeri gitu. Itu jadi ibarat orang makan pizza di warung mie ayam. Ngapain di situ? Ya karena pasnya yang namanya mendagri itu mendampingi presiden di acara atau event-event nasional. Kalaupun toh misalkan harus mendampingi, ya mungkin karena emang udah jadwal gilirannya, tapi dalam situasi yang seperti ini biasanya itu akan dibatalkan. Biasanya mendagri diprioritaskan untuk mengurusi atau menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di dalam negeri, termasuk 4 pulau milik Aceh yang dipindahkan ke Sumut ini. Biasanya dan seharusnya seperti itu, karena untuk mendampingi Pak Prabowo pasti ya banyak gitu. Menlu bisa, Menseskap bisa, Sesnek juga bisa gitu. Jadi ya silahkan kalian cek dan bandingkan dengan presiden manapun di dunia atau presiden Indonesia sebelumnya. Yang namanya Menteri Dalam Negeri itu biasanya lebih sering mendampingi presiden di dalam negeri, di event-event PON atau pembukaan atau peresmian apalah gitu ya. Tapi kalau ke luar negeri itu pasti jarang sekali. Ya karena itu tadi, Menteri Dalam Negeri kok ke luar negeri. Di dalam tapi keluar. Gimana? Masa di dalam keluar gitu. Ya karena ini tidak biasa, maka itulah yang membuat saya juga awalnya jadi curiga, dan saya pikir ini bagian dari trik atau cara Presiden Prabowo supaya Tito Karnavian tidak cawe-cawe, atau setidaknya dalam tone yang positif tidak melakukan blunder lagi sehingga itu bisa membahayakan stabilitas nasional di Indonesia. Ya karena kalau Tito Karnavian memimpin rapat gitu ya terbuka peluang atau kemungkinan akan ada kesepakatan-kesepakatan yang di luar sewajarnya atau di luar batasnya gitu, atau malah bisa jadi tambah masalah nantinya gitu kan. Dan itu akan merugikan Presiden Prabowo kalau misalkan ada blunder atau ada timbul masalah baru, Aceh bergolak, memanas dan sebagainya, ya maka itu akan membahayakan. Apalagi di hari yang sama Presiden sedang berada di luar negeri, itu pasti akan tidak mudah dikendalikan atau melihat manuver-manuver politik selanjutnya gitu. Jadi ya secara politik ini memang sudah terbaca bahwa ini benar-benar kepentingan kubu atau geng Jokowi, karena 4 pulau itu dipindahkan dari Aceh ke Sumatera Utara, yang gubernurnya adalah menantu Jokowi, yang menterinya mendagri adalah ex Kapolri di era Jokowi. Jadi ya semua ini memang orang-orangnya atau kelompok gengnya Jokowi, sehingga dikhawatirkan ada satu desain-desain komunikasi politik yang bisa dilancarkan untuk kemudian memancing keributan atau kerusuhan. Makanya ya daripada ini Tito dibiarkan di dalam negeri gitu kan, memimpin rapat dan berpotensi untuk blunder ya, jadi ya daripada situasinya nanti tambah kemana-mana dan tidak terkendali, mending diajak ke Singapura gitu kan. Udah yang lain aja yang rapat gitu ya, mimpin rapat siapalah wakil menteri dalam negeri, Tito ke Singapura dulu gitu kan. Ya, supaya situasi di nasional bisa terkendali dan ya Tito nggak bisa ngapa-ngapain karena di luar negeri gitu kan. Dan itu adalah pilihan terakhir, nggak ada lagi gitu. Kalau Presiden Prabowo tidak mengajak Tito Karnavian dan tetap membiarkannya di dalam negeri, maka dia yang akan memimpin rapat itu. Dan itu berbahaya gitu kalau nggak dibawa keluar. Jadi ya itulah yang membuat saya melihat bahwa kayaknya itu adalah satu peristiwa penting dari taktik politik Presiden Prabowo untuk meredam isu ini dan kemudian bisa menghasilkan satu keputusan yang tidak bisa lagi dibantah atau diganggu-ganggu atau dicawe-cawe sama Tito Karnavian dan gengnya gitu. Karena ya kalau Presiden kemudian menghendaki rapat yang lebih kondusif, ya maka memang harusnya nggak ada Tito gitu. Tapi kalau nggak diajak ke Singapura, emang mau diajak kemana lagi gitu kan? Mau langsung dipecat kecepatan gitu, penggantinya belum gitu kan, belum ada. Gitu. Ya jadi ya keputusan dengan mengembalikan 4 pulau Aceh kepada Aceh itu sendiri, itu adalah sebuah keputusan yang sangat brilian ya bagi Presiden Prabowo, karena memang tidak ada orang yang menghendaki itu.
Tapi di sisi lain memang juga mengandung risiko karena mungkin nanti akan ada ketidakpuasan dari Mendagri Tito Karnavian atau Bobi Nasution yang ya entah apa ekspresi yang akan mereka sampaikan nantinya. Tapi pada prinsipnya dari catatan saya, cara Pak Prabowo untuk mengajak Tito ke luar negeri itu adalah cara terbaik untuk menghindari blunder atau menghindari masalah-masalah tambahan yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Jadi itu adalah peristiwa yang sangat penting sekali, dan yang kalau itu tidak terjadi mungkin keputusannya hari ini masih belum selesai. Mungkin keputusan untuk mengembalikan 4 pulau milik Aceh kepada Aceh itu sampai sekarang ini masih belum clear gitu. Tapi berkat taktik Presiden Prabowo dengan mengajak Tito keluar itu, ya sudah. Itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan keputusannya kemudian tiba-tiba sudah selesai, dan Tito hanya bisa datang di konvers gitu ya, dan menyaksikan pernyataan dari Mensesnek bahwa atas keputusan Presiden ini 4 pulau sudah dipindahkan atau dikembalikan kepada Aceh. Seharusnya kan Tito yang memimpin ya, karena dia yang bikin gara-gara kan. Ini kan masalah dia masalah Menteri Dalam Negeri, tapi ya dalam kesempatan konvers tadi itu Mensesnek yang bicara gitu. Itu menunjukkan bahwa Tito memang sudah ya nggak direken sebenarnya. Udah tidak pantas untuk berada dalam jajaran para menteri gitu. Tapi ya kalau soal kemarin dipanggil atau diperintah untuk mendampingi Presiden Prabowo ke Singapura, itu bukan karena atas dasar kepentingan, kedekatan dan sebagainya, enggak gitu. Atas dasar politik aja, supaya nggak bikin gara-gara dia ambil. Ya ibarat anak kita gitu ya, atau adik-adik kita kalau lagi tengkar gitu, ada yang tengkar misalkan 3 orang, ya 1 kan dibawa sama kita. Nanti kembalikan kalau sudah situasi mulai aman, dan itulah nampaknya yang sedang terjadi kemarin. Dan saya mengapresiasi, semoga ini bisa menyelesaikan permasalahan secara sempurna dan tidak ada lagi perdebatan-perdebatan atau situasi yang membahayakan kondisi atau stabilitas nasional kita. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.